sahabat prestasi peserta Olimpiade Sains bidang geografi tingkat provinsi tahun 2022. Baiklah, kami di sini akan mensosialisasikan tentang teknis Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi jenjang SMA dan MA bidang geografi tahun 2022. Bersama ini kita telah kehadiran Ketua Tim Olimpiade Geografi Indonesia, yaitu Bapak Dr. Insinyur Samsul Bahri. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Saudara Alvin, terima kasih kita telah berjumpa di ruang ini yang indah. Terima kasih. Menurut info nih, kompetensi geografi di Indonesia tuh sudah berapa lama ya Pak? Atau berapa tahun mungkin ya? Baiklah Pak Alvin, kita mulai pertama sekali Olimpiade Geografi itu tahun 2012 mengikuti kegiatan di Köln, Jerman, dan alhamdulillah tim Indonesia memperoleh 1 medali perak dan the best poster presentation. Cukup lumayan ya. Waktu itu terus kemudian kita di Dikbud mengikuti kegiatan tahun 2013 di Kyoto, Jepang, 2014 di Polandia, Krakow, 2015 di Soviet Union atau Rusia di Kremlin, 2016 di China, Beijing, 2017 di Serbia, 2018 di Quebec, Kanada, 2019 di Hong Kong, dan 2020 tidak ada karena adanya COVID. 2021 kita online di Istanbul, Turki. Sedangkan tahun ini adalah online juga di Paris, Prancis. Oke, baik Bapak Samsul. Kami mendapat info nih, sekedar info. Betul tidak bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah IGEO 2023 setelah prestasinya yang cukup banyak ini Pak? Oke. Mohon infonya Pak. Insya Allah pada tahun depan dari tanggal 8 sampai 14 Agustus Indonesia akan menjadi tuan rumah International Geographic Olympiad. Kita telah menoreh prestasi selama 10 tahun ini, 5 medali emas, 11 medali perak, dan 16 medali perunggu. Kita pernah, Indonesia dalam hal ini pernah jadi juara umum dunia tahun 2019 di Hong Kong dengan memperoleh 2 medali emas dan 2 medali perak. Insya Allah tahun depan kita akan mengadakan pesta besar Olimpiade Geografi Internasional di Bandung, akan mengundang sekitar 60 negara peserta dari seluruh dunia. Kami harapkan adik-adik peserta Olimpiade Geografi yang sekarang ini bisa mewakili Indonesia dalam kejuaraan dunia tersebut. Amin. Oke Bapak, kita langsung aja ya Pak ya untuk sosialisasi teknis pelaksanaannya. Silakan Bapak memberikan sosialisasi teknis pelaksanaannya. Baiklah Pak Alvin, kami akan menjelaskan mengenai persyaratan umum daripada sosialisasi teknis pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2022. Untuk saya di sini akan menjelaskan mengenai secara umum. Nanti teknis penggunaan softwarenya, aplikasi pakai Moodle, itu akan diberikan oleh Saudara Aji Wijaya, asisten daripada International Geographic Olympiad atau TOGI, Tim Olimpiade Geografi. Jadi persyaratan umum ini ada 11, yaitu syaratnya pertama berminat dan memenuhi syarat minimal pengetahuan, ya. Lalu mendapat persetujuan dari orang tua wali. Nanti karena kalau keluar negeri atau ikut nasional itu orang tua wali harus menyetujui. Tiap siswa hanya bisa mengikuti 1 bidang sains yang diusulkan oleh kepala sekolah. Jadi tidak bisa ambil geografi, ambil matematik, tidak bisa ya, hanya 1. Lalu bukan pemenang medali emas bidang sains yang sama, ya. Jadi bidang geografi dia emas terus ikut lagi nggak boleh, pun perak perunggu juga nggak boleh. Terus bukan peserta Olimpiade Sains Internasional pada bidang sains yang sama. Jadi dia pernah lolos dari emas atau perak atau perunggu, pernah ikuti pelatihan kita, lalu dia ikut lagi sekarang, itu tidak boleh. Ya. Lalu adik-adik kalau mendapatkan medali
dalam bidang geografi di tingkat nasional bersedia mengikuti pelatihan pelatnas. Lalu adik-adik menyetujui fakta integritas tentang OSN kabupaten, provinsi dan nasional, ya. Karena ini online jadi fakta integritasnya diperlukan sekali, ya. Lalu status kepesertaan mengikuti keputusan Dinas Pendidikan Provinsi dan mampu mengoperasikan komputer. Juga tidak terlibat dalam kegiatan yang dilarang, misalnya memakai narkoba. Mungkin itu yang pertama. Lalu tahapan olimpiade, tahapan pelaksananya, yaitu olimpiade tingkat kabupaten kota sudah dilakukan pada pelaksanaan 24 Mei tahun 2022. Lalu olimpiade sains tingkat provinsi akan dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022, di mana kita akan mengadakan simulasi OSN provinsi tanggal 18 dan 19 Agustus. Kemudian Olimpiade Sains tingkat nasional akan diumumkan kemudian, demikian juga pembinaan untuk tingkat internasional. Jadwal pelaksanaan OSP ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, waktunya dari jam 8 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Soalnya itu ada 2 sesi. Sesi 1 dari jam 8 sampai 9.40 dan sesi 2 dari 9.40 sampai jam 11. Jadi totalnya 3 jam. Perlukah saya sampaikan mengenai format soal? Soal itu dalam bentuk pilihan majemuk atau multiple choice. Ya. Ada 5 opsi jawaban, jadi A, B, C, D, E. Ya. Waktu yang dialokasikan pada pengerjaan soal selama 3 jam atau 180 menit tanpa istirahat. Keterlambatan kehadiran Anda tidak akan mendapatkan kompensasi tambahan waktu. Ya. Lalu soal terdiri dari 2 sesi, yaitu bagian 1, sesi 1 berjumlah 50 butir soal. Waktu pengerjaannya adalah 100 menit. Sesi 2 berjumlah sebanyak 20 butir soal, waktu pengerjaannya selama 80 menit. Sebagai bagian memiliki kriteria soal dengan rincian sebagai berikut. Sesi 1 soalnya merupakan soal konseptual, ya. Sesi 2 merupakan soal implementasi konsep yang terdiri dari 4 topik isu terkait dengan jumlah soal pada masing-masing topik sebanyak 5 butir. Misalnya topik masalah populasi itu ada subtopik 5 pertanyaan. Ya. Nah ini kita akan memberikan 4 topik. Topik yang mananya ya Anda harus pelajari nanti ya. Setiap bagian memiliki variasi dan tingkat kesulitan soal dengan rincian sebagai berikut. Sesi 1 terdiri dari soal dengan tingkat kesulitan mudah, sedang hingga sulit. Ya. Dan belum seluruhnya bersifat inquiry. Sesi 2 terdiri dari soal dan tingkat kesulitan sedang hingga sulit. Setiap bagian memiliki sistem penilaian skor masing-masing dengan rincian sebagai berikut. Sesi 1 memiliki nilai 200 dengan penilaian jawaban plus 4, salah min 1,5 dan kosong 0. Sesi 2 memiliki nilai maksimum 200 dengan penilaian jawaban benar plus 10, salah min 3 dan kosong 0. Nilai maksimal untuk semua sesi sebesar 400 totalnya. Jadi pada saat kegiatan dimulai, peserta wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai. Peserta wajib membawa kartu peserta atau identitas. Peserta membawa alat tulis yang diperlukan dan dilarang untuk saling meminjam antar peserta. Peserta dilarang membawa alat komunikasi gawai ke dalam tas di ruang tes. Peserta berdoa sebelum sesuai dengan keyakinan masing-masing sebelum menghentikan soal. Peserta melakukan login menggunakan username dan password yang telah dibagikan. Peserta mengerjakan tes sesuai dengan waktu yang disediakan, jadi selama 3 jam. Mungkin itu overview daripada rencana kegiatan OSN. Ini ada satu lagi,
Peserta dapat bertanya pada pengawas dengan mengangkat tangan jika ada hal-hal yang tidak jelas. Peserta dilarang menyampaikan pertanyaan yang mengarah pada jawaban butir soal. Peserta harus bekerja sendiri, tidak boleh bekerja sama, berdiskusi atau melakukan kecurangan. Peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasikan. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan sampai batas akhir waktu tes. Oleh karena itu, sebelum tes berlangsung, pengawas memberitahu bila ada peserta yang hendak ke toilet. Sebaiknya dilakukan sebelum tes berlangsung. Jika ada peserta yang hendak ke toilet pada saat tes, harus seizin dan atau diantar oleh pengawas. Peserta dilarang berbicara atau melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lainnya. Peserta mengklik tombol back to the course setelah menyelesaikan tes. Jadi itu artinya di save filenya, back to the course. Ya. Tes akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir. Demikianlah Pak Alvin, secara garis besar kegiatan sosialisasi persyaratan umum. Untuk lebih detail tentang penggunaan software Moodle itu akan diberikan oleh Saudara Aji Wijaya, asisten kami dari Togi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Samsul atas penjelasan dari sosialisasi teknis pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih. Good luck untuk adik-adik. Semoga sukses. Sukses. Terima kasih. Bye. Halo Sobat Prestasi di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Aji Wijaya Abadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan petunjuk khusus tata cara pengerjaan soal Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi bidang geografi jenjang SMA-MA tahun 2022. Pertama-tama, saya akan menjelaskan petunjuk khusus untuk pengerjaan sesi 1 pada Olimpiade Sains Nasional Provinsi bidang geografi. Pertama, peserta menjawab soal dengan cara klik lingkaran opsi jawaban pada soal yang tersedia. Kedua, setiap soal hanya memiliki satu jawaban benar. Ketiga, setiap soal yang dijawab dengan benar akan diberikan nilai plus 4. Jika dijawab salah, akan dikurangi 1,5, dan jika tidak dijawab, akan bernilai 0. Waktu keseluruhan yang diberikan untuk menjawab semua soal pada sesi 1 ini, yaitu 100 menit atau 1 jam 40 menit. Peserta mendapatkan kesempatan untuk mengganti jawaban lebih dari 1 kali sebelum melakukan submit jawaban, selama waktu yang dialokasikan dalam pengerjaan soal pada sesi ini masih tersedia. Untuk mengganti jawaban dapat dilakukan dengan cara klik Clear My Choice, lalu klik pada lingkaran lain yang mewakili jawaban yang dianggap paling benar. Keenam, untuk mengakses setiap soal dapat dilakukan dengan klik pada kotak-kotak yang mewakili nomor soal yang diujikan atau dengan cara menekan tombol navigasi Next Page untuk mengakses soal berikutnya. Peserta dapat mengakhiri sesi 1 dengan cara klik pilihan Finish Attempt. Apabila peserta ragu-ragu untuk menyelesaikan sesi 1, maka peserta masih dapat kembali ke laman soal dengan cara klik pada pilihan Return to Attempt. Selanjutnya, peserta dapat melanjutkan ke laman yang memperlihatkan status kata jawaban soal dan klik pada pilihan Submit All and Finish untuk menyelesaikan sesi 1. 8. Jawaban akan secara otomatis tersubmit apabila peserta belum sempat melakukan submit attempt atau telah habis waktu pengerjaan soal sesi 1. 9. Nilai soal sesi 1 tidak akan dipublikasikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan petunjuk khusus pengerjaan sesi 2 Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi bidang geografi. Secara umum, petunjuk pengerjaan sesi 2 kurang lebih sama dengan petunjuk pengerjaan sesi 1. Perbedaan yang terlihat pada sesi 2 adalah alokasi waktu yang diberikan dan kriteria penilaian jawaban. Pada sesi 2, setiap butir soal yang dijawab benar bernilai plus 10. Jika dijawab salah bernilai minus 3, dan jika tidak dijawab bernilai 0. Sementara, untuk
alokasi waktu yang diberikan dalam pengerjaan sesi 2 sebanyak 80 menit atau 1 jam 20 menit. Kemudian saya akan menyampaikan tata cara pengerjaan soal. Pertama, peserta masuk ke tautan osn2.puspresnas.id seperti pada tampilan di layar. Kemudian pilih login dan klik untuk masuk ke sistem pengerjaan soal. Setelah peserta klik login pada halaman awal, lalu akan dilanjutkan ke pengisian username dan password. Masukkan username dan password dengan benar dan sesuai agar dapat masuk ke sistem pengerjaan soal. Setelah peserta berhasil masuk ke sistem pengerjaan soal, peserta akan diarahkan untuk melakukan penggantian password. Masukkan password yang mudah diingat, lalu klik Save Change atau simpan perubahan password. Setelah itu, klik Continue untuk melanjutkan ke course pengerjaan soal. Berikutnya, scroll down untuk mencari course OSN bidang geografi, kemudian klik pada course tersebut. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Sebagai contoh, pada course ini terlihat trial course, di mana pada trial course ini terdapat 2 kuis, yaitu trial 1 dan trial 2. Hal ini untuk memberikan gambaran bahwa pada saat pelaksanaan nanti, pengerjaan soal akan terdiri dari 2 sesi. Yang pertama sesi 1 dan yang kedua sesi 2. Kerjakanlah sesi 1 terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sesi 2. Kemudian setelah peserta klik pada trial 1 atau sesi 1, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik Attempt Quiz dan akan muncul tampilan seperti ini. Klik Start Attempt untuk memulai pengerjaan soal. Selanjutnya, pahamilah tombol-tombol fungsional yang dapat digunakan selama pengerjaan soal. Setelah selesai mengerjakan soal, klik Finish Attempt untuk menyelesaikan soal. Berikut ini adalah gambaran tampilan pada soal, berikut dengan keterangan dan tombol-tombol yang fungsional untuk pengerjaan soal. Yang pertama, pada bagian tengah terdapat tampilan soal dan opsi jawaban. Pada tampilan soal dan opsi jawaban terdapat soal dan opsi jawaban sebanyak 5 buah. Pilihlah salah satu opsi jawaban yang dianggap paling benar. Untuk mengganti jawaban dapat dilakukan dengan cara klik pada lingkaran lain yang mewakili jawaban yang dianggap paling benar, dan dapat dilakukan juga dengan cara klik Clear My Choice, lalu pilihlah jawaban yang dianggap paling benar. Kemudian di bagian kiri tampilan soal, di kotak tampilan soal, terdapat kotak keterangan. Pada kotak keterangan menunjukkan informasi tentang posisi pertanyaan, yaitu seperti pertanyaan keberapa, kemudian status kata jawaban, apakah pertanyaan tersebut sudah dijawab atau belum, kemudian skor soal maksimal apabila benar, dan tanda flag. Tanda flag diberikan untuk memberikan keterangan bahwa pada nomor tertentu masih dinilai untuk dicek ulang atau masih diperlukan diubah jawabannya. Dalam hal ini, peserta mungkin akan menemukan keraguan dalam pengerjaan soal. Maka dari itu, peserta dapat memanfaatkan fitur flag ini untuk menandai apabila soal tersebut dinilai ragu-ragu atau ingin dicek ulang kebenarannya. Selanjutnya, terdapat
tampilan timer di bagian atas kotak tampilan soal, di mana timer ini akan terus berjalan apabila teman-teman atau peserta scroll down soal. Kemudian ada tombol back di bagian atas kotak keterangan, di mana tombol ini digunakan untuk kembali ke course awal, halaman course awal. Di bagian bawah kotak tampilan soal, terdapat tombol navigasi, yaitu untuk berpindah dari satu soal sebelum dan satu soal sesudah tampilan soal saat ini. Klik previous page untuk kembali ke satu nomor sebelumnya, dan klik next page untuk menuju ke satu soal berikutnya. Kemudian di bagian kanan kotak tampilan soal terdapat navigasi soal, di mana di dalamnya terdapat kotak-kotak yang mewakili nomor setiap soal yang memiliki keterangan bahwa untuk soal-soal yang sudah berwarna abu-abu menunjukkan bahwa pertanyaan sudah dijawab, kemudian untuk kotak-kotak yang masih berwarna putih bahwa pertanyaan tersebut masih belum dijawab. Untuk kotak-kotak yang ditandai segitiga merah di bagian pojok kanan atas nomor menunjukkan bahwa soal tersebut ditandai sebagai ragu-ragu atau perlu dicek kembali oleh peserta. Kemudian di bagian bawah kotak-kotak soal terdapat tombol finish attempt untuk menyelesaikan soal pada sesi ini. Berikut ini tampilan apabila scroll down ke bawah, scroll down pertanyaan, maka timer akan tetap berjalan mengikuti untuk menginfokan kepada peserta sisa waktu yang masih tersedia. Kemudian, peserta juga dapat melakukan finish attempt pada soal terakhir untuk menyelesaikan sesi 1. Setelah peserta klik finish attempt pada navigasi soal maupun di bagian soal terakhir, di bagian bawah soal terakhir, maka akan muncul status keterjawaban soal seperti pada tampilan di layar. Pada bagian bawah status keterjawaban soal terdapat tombol return to attempt dan submit all and finish, serta terdapat kotak timer di bagian kanan. Klik return to attempt bagi peserta yang masih merasa perlu dilakukan pengecekan kembali atau masih ragu-ragu dalam melakukan submit soal. Apabila peserta sudah yakin, dapat melakukan submit all and finish. Return to attempt bisa dilakukan apabila waktu masih tersisa untuk pengerjaan soal. Apabila peserta belum sempat melakukan submit soal dan waktu sudah habis, maka jawaban akan secara otomatis tersubmit. Setelah peserta klik submit all and finish, akan muncul tampilan konfirmasi untuk meyakinkan apakah peserta sudah siap untuk mensubmit soal atau teman-teman masih ingin kembali untuk mengecek soal. Klik cancel untuk kembali mengecek soal dengan catatan bahwa waktu yang dialokasikan masih tersedia. Klik submit all and finish apabila teman-teman atau peserta sudah yakin dalam pengerjaan soal. Setelah klik submit all and finish akan muncul tampilan seperti ini yang menunjukkan bahwa soal-soal yang sudah dijawab pada sesi ini atau sesi 1 sudah tersubmit atau sudah terselesaikan. Kemudian klik back to course untuk menuju ke soal sesi 2. Sebelum menuju ke soal sesi 2, klik Mark as done pada soal sesi 1 untuk menandai bahwa soal sesi 1 telah diselesaikan. Setelah sesi 1 telah diselesaikan, kemudian lanjut ke sesi 2. Sesi 2 akan dimulai sesuai jadwal yang ditayangkan pada sosialisasi ini. Kemudian masuk ke sesi 2 dan pengerjaan akan sesuai dengan
petunjuk pada sesi 1. Setelah semua sesi kita selesaikan, klik pada akun untuk logout. Apabila masih terdapat beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan dapat menghubungi narahubung pada kontak berikut. Sebagai perhatian, terdapat pelanggaran dan sanksi bagi peserta yang terbukti melakukan kecurangan selama pengerjaan soal di Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi bidang geografi. Kategori pelanggaran mulai dari ringan hingga sangat berat akan diberikan sanksi berupa peringatan sampai didiskualifikasi dari Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sukses selalu untuk Sobat Prestasi di seluruh Indonesia.